Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Hani. Kita hari ini akan sharing ya tentang bagaimana menghadapi bulan puasa, bagaimana pola hidup bisa tetap bugar, ya tetap sehat di saat bulan puasa. Oke teman-teman, kita mulai ya sharingnya. Ya, kita mulai dengan slide. Oke teman-teman, ya bagaimana caranya kita agar tetap bugar dan produktif selama bulan puasa? Oke, jadi sebetulnya apa manfaat dari bulan puasa pada tubuh kita? Nah, puasa ini adalah sarana atau atau suatu ritual ya agama yang memang sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita, karena berpuasa ini bisa menjaga berat badan tetap ideal, kemudian menjaga kadar gula darah dan lemak tubuh juga dalam keadaan normal, juga bisa meningkatkan antioksidan dan kekebalan tubuh. Luar biasanya di bulan puasa ini kita saatnya melakukan proses yang namanya proses pergantian tubuh menjadi lebih sehat ya, itu bisa kita lakukan di bulan puasa asal ya saat bulan puasa ini kita memasukkan nutrisi seimbang dan juga tetap berolahraga. Nah, diawali di bulan puasa ini adalah kita dengan makan sahur ya. Nah, ada 3 kondisi di mana sahur itu bisa dilakukan. Yang pertama, tidak sahur sama sekali atau dia hanya cukup minum air putih. Ya, apa yang terjadi? Ya, karena kadar gula yang sangat rendah, maka tubuh kita akan mengalami kelaparan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena malam terakhir biasanya makan malam terakhir itu biasanya mungkin di jam 8 atau jam 9 malam gitu ya. Perut sudah kosong gitu ya di pagi hari di jam 5. Anggap aja sampai ke jam 9 pagi aja sudah berapa? 12 jam. Ya, dari jam 9 malam sampai jam 12 pagi itu sudah 12 jam. 12 jam adalah waktu yang sangat lama ya. Tidak diisi oleh makanan. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ketika berbuka puasa, maka kita akan sangat lapar sekali dan lemas. Dan yang kedua, ketika proses sangat kelaparan seperti ini, tubuh akan mengambil massa atau autolisis protein yang cukup banyak dari protein tubuh kita, sehingga tidak bagus ya pada saat sahur kita tidak berpuasa. Kemudian ada pilihan yang kedua yaitu sahur seperti biasa, makan yang besar gitu, nasi, lauk pauk sama seperti kita berbuka puasa. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ini ya, kadar gula darah sangat tinggi, kemudian insulinnya juga akan turun sangat rendah. Nah, apa yang terjadi biasanya setelah sahur itu ngantuk ya. Ngantuk, kemudian lemes. Jadi bukannya seger gitu ya habis puasa dengan makanan dengan gula darah yang tinggi, tapi malah lemas. Nah, ini adalah kondisi di mana tubuh kita kalau misalnya sahurnya makan nasi ya dengan GI index yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kondisi di mana kita sahur dengan protein seimbang dan dengan GI index yang rendah. Ya. Di sini kalau kita makan sahur dengan makanan yang seperti ini, hasil tubuh kita akan segar, sehat, nggak lapar, nggak lemas. Ya seperti sampai ya tadi pagi saya menggunakan makan,
atau sahur dengan makanan ber-GI index yang rendah. Oke. Apa yang harus dicukupkan pada saat sahur? Yaitu pertama, protein yang tinggi, ya, dan karbohidrat yang kompleks atau low GI, ya, dan juga cukup hidrasi. Nah, kenapa kita perlu protein? Karena protein ini sebagai sumber energi bisa menyebabkan kenyang lebih lama, kemudian protein juga sebagai zat pembangun, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, sumber protein itu bisa dari mana? Dari ikan, daging, ya, ayam, tahu, tempe, dan ada di dalam shake juga protein powder. Nah, kenapa saya memilih sahur dengan shake dan protein powder? Ya, karena selain praktis, ya, membuatnya sangat mudah, nilai kalorinya pun sangat rendah, sehingga teman-teman yang ingin berprogram akan sangat mudah dengan menggunakan nutrisi shake mix dan protein powder ini, ya, karena kalorinya rendah sehingga program turun atau apa namanya turunkan berat badan dan turunkan lemak itu akan sangat bermanfaat, ya. Oke, yang kedua, kita juga butuh karbohidrat kompleks, termasuk kelompok makanan dengan GI index yang lebih lama dicerna, kenyangnya lebih lama, ya, sehingga menjaga ketersediaan energi lebih lama tanpa disadari menjadi pola makan yang sehat. Nah, sumber karbohidrat kompleks ini ada di nasi merah, ada di oat, ya, kemudian sayur, buah, kacang, dan ada juga di dalam Formula One Shake Mix dan Mix Fiber, ya, sehingga biasanya saya pada saat sahur itu saya akan menambahkan juga selain shake, protein juga mix fiber karena kebutuhan seratnya pun sangat kita perlukan. Kemudian yang ketiga adalah cukupkan hidrasi, air putih 2 liter per hari. Ya, air itu menjaga kebutuhan tubuh tetap normal dan membuang kotoran dalam tubuh, juga mendukung distribusi nutrisi yang melembabkan. Ya, asupan air cukup dari makanan, bisa makanan yang berair seperti pepaya, ya, nanas, mentimun, gitu ya. Nah, atau juga makanan yang berkuah seperti sayur-sayuran. Oke. Nah, bagaimana cara mengatur asupan cairan saat sahur? Ya, kita minum dulu segelas air putih ketika bangun tidur. Kalau saya biasanya 2 gelas, ya. Kemudian makan makanan yang mengandung air, ya, atau makanan yang berkuah, sayur gitu, ya. Kemudian nutrisi shake, ya, untuk mencukupi asupan nutrisinya, dan air putih kembali sebelum imsak. Nah, agar asupan nutrisi cukup saat sahur, ya, bagaimana? Nah, kita memerlukan apa namanya? Disarankan pada jam 3.15 ini kita butuh nutrisi, ya, seperti karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral itu ada di dalam buah dan herbal aloe konsentrat. Ya, kemudian jam 3.30, ya, kita juga butuh karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu ada di dalam shake, protein powder, kemudian mix fiber, susu rendah lemak, dan susu kedelai. Nah, bisa juga kita tambahkan NutriActive dan Herbal Lifeline. Ini adalah untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Ya. Kemudian jam 3.40 kita makan protein dengan lemak sehat. Misalnya kita tambah gitu, ya, kalau masih terasa lapar boleh makan protein hewani seperti ayam, ya, dadanya, kemudian ikan atau daging gitu tanpa lemak. Begitu. Ya, jadi kita minumkan shake dan kemudian kita makan protein yang cukup. Untuk kembali bugar saat berbuka puasa, ya, kita perlu 3 makanan. Pertama adalah makanan untuk mengembalikan tenaga. Nah, kita butuh kurma. Biasanya kita makan kurma karena kurma ini gulanya tinggi, ya, tapi seratnya cukup banyak, juga mengandung antioksidan. Kemudian minum teh, ya, teh untuk pencernaan yang nyaman. Kemudian cukup protein.
Oke, kembalikan tenaga, pilih makanan yang cepat mengembalikan tenaga seperti kurma. Ya, perhatikan nilai nutrisi lain dari makanan yang dikonsumsi. Membatasi makanan berlemak ya dan bersantan agar tidak memperberat sistem pencernaan. Jadi pilih makanan saat berbuka itu, contohnya biasanya saya sih minum teh ya, pomegranat, minum pakai air dingin atau air panas itu seger banget. Biasanya saya campurkan dengan aloe vera ya, aloe vera 3 atau sampai 6 tutup botol, kemudian ditambahkan green tea pomegranat ya, kemudian makan kurma, buah segar atau buah potong. Seger banget ya. Kemudian supaya pencernaan nyaman, nah hindari konsumsi makanan yang bersuhu ekstrim, maksudnya terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi hangat-hangat saja ya. Konsumsi serat yang cukup. Nah, pilihan makanan yang dikonsumsi adalah green tea, pomegranat, Herbalife apa namanya? Aloe konsentrat dengan rasa mangga dan atau asam mandarin. Saya favoritnya rasa mandarin ya. Kemudian saat berbuka pastikan cukup protein sebagai sumber energi, dan bila olahraga sebelum berbuka, proteinnya mendukung untuk recovery. Jadi jangan sembarangan makan protein ya, protein yang bernilai ya. Bila olahraganya setelah berbuka, protein mendukung stimulasi sintesa protein atau untuk menjaga masa otot tetap sehat. Nah, makanan yang menjadi sumber protein ini adalah ikan, daging ya tanpa lemak, ayam, tahu, tempe, dan juga shake dan protein powder ya dari Herbalife. Nah, agar asupan nutrisi cukup saat berbuka, kita saat berbuka itu kita nutrisi yang dibutuhkan adalah karbohidrat serta antioksidan dan vitamin. Ini ada di dalam teh pomegranat, kemudian ada herbal tea konsentrat dan aloe konsentrat. Nah, ini bisa dicampur ya, rasanya enak banget ya. Setelah sholat maghrib, kita juga makan nasi gitu ya dengan protein yang tinggi, ya makan normal gitu ya biasa, kemudian tambah sayur dan tambah tablet nutriaktif ya. Kemudian setelah itu taraweh ya, setelah taraweh baru kita minum shake dan protein powder juga mix fiber ya. Jangan lupa kita minum Herbalife. Sebelum tidur jangan lupa minum Night ya, mengatur asupan cairan saat berbuka puasa. Saat buka puasa kita minum segelas air ya, kemudian setelah berbuka minum juga segelas air, kemudian minum shake ya, kemudian sebelum taraweh kita juga minum 1 gelas air, dan sebelum tidur kita minum segelas air, sehingga pas cukup tuh ketika buka puasa kita bisa minum sekitar 1 liter ya. Semua program weight management masih bisa kita dilakukan pada saat bulan puasa ya. Jadi saat buat puasa hanya mengubah jam makan saja. Jadi kebutuhan kalori tetap sama, atur meal plan saat sahur dan berbuka. Nah, kenapa saya memilih nutrisi Herbalife? Karena nutrisi Herbalife ini menganut falsafah nutrisi global ya, di mana nutrisi yang diberikan atau yang dianjurkan oleh kami itu ya, di mana 30% adalah lemak baik ya, 30% adalah protein baik, dan 40% adalah karbohidrat. Jadi program kami itu adalah program dengan nutrisi seimbang ya, disertai dengan exercise, fiber atau serat 25 gram, minum yang cukup ya, kemudian istirahat yang cukup, lemak yang baik itu omega 3, kemudian vitamin dan mineral ya, juga fitonutrien yang ada di dalam aloe vera ya, juga nutriaktif ya, luar biasa ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya sehari-hari. Nah ya, jadi meal plan selama bulan puasa seperti ini ya, tergantung dari berat badan dan kondisi apa yang akan dicapai selama bulan puasa. Ya, kita bisa lihat di sini ya, program A di mana seorang wanita misalnya tinggi 150, dia beratnya di 50 kilo. Nah, berarti dia melakukannya program yang warna pink ya, yang program A. Nah, seperti apa itu? Nah, kalau pria seperti itu juga, misalnya tinggi 165, dia beratnya di 59, dia melakukan program yang B gitu ya. Atau misalnya dia tinggi 188, beratnya itu 115 atau 114 kilo, dia harus melakukan programnya sesuai dengan program yang warna biru ya.
Nah, kita juga harus melihat bagaimana indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh ini penting gitu ya. Karena untuk menunjukkan skala obesitas atau skala lemak yang berlebih ya, dan sebaiknya normal itu adalah 18,5 sampai 22,9 ya. Oke, ya, jadi lemak wanita dengan usia yang baik itu adalah di bawah 27 ya persen. Oke. Nah, ini dia makanya tadi yang seperti saya sampaikan ya, kalau kita di warna pink itu kita di pola makan yang pertama. Jadi sahur, minum shake ya, kemudian snack ya, boleh buah gitu ya, terus sayur sama daging gitu ya, daging atau ayam atau telur gitu. Nanti pas saat berbuka puasa minum teh gitu. Kemudian kalau yang mau turun berat badan, kemudian buka puasanya dengan shake, kemudian makan malam atau bisa di change ya, makan malam dulu baru buka puasa, baru shake-nya ya, kemudian snack-nya bisa dengan buah gitu ya. Nah, ini dia ya makanan-makanan, nutrisi-nutrisi yang bisa diminum pada saat bulan puasa. Ya, ada aloe vera, ada shake, ada protein, nutriaktif, mixed fiber, dan herbal lifeline untuk sahur. Ya, untuk berbuka kita berikan semua macam tehnya, ya, teh pomegranate, NRG, teh konsentrat, dan aloe. Ya, kemudian nutrisi untuk berbukanya kita berikan shake, protein, mixed fiber, dan nutriaktif, dan untuk kesehatan jantung ya, dan untuk kesehatan pembuluh darah kita minum herbal lifeline dan nightworm ya. Jadi aloe vera ini fungsinya untuk apa? Untuk mendukung kesehatan pencernaan sehingga pencernaan menjadi lebih nyaman ya, melancarkan buang air besar, kemudian rendah kalori, dan pilihan rasa yang banyak yaitu rasa mandarin dan mangga ya. Kemudian Formula One shake ya, ini luar biasa ya, rasanya enak seperti es krim ya, boleh dicampur dengan buah ya. Sumbernya itu dari kedelai ya, tapi aman ya untuk orang yang asam urat karena dia sudah tidak mengandung purine. Rendah kalori dan rendah lemak tadi yang sudah di awal disampaikan bahwa GI indeksnya rendah, kemudian tinggi serat ya 3 sampai 4 gram per saji, kemudian memberikan rasa kenyang lebih lama dan tubuh akan menjadi lebih berenergi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah personalized protein powder. Kenapa kita sebut personalized? Karena setiap orang kebutuhan proteinnya berbeda-beda ya. Nah, untuk satu sajian kita protein ini 5 gram ya, ditambah dengan whey per saji. Jadi whey ini adalah protein murni gitu ya, yang memang proteinnya padat tapi kalorinya rendah. Itu luar biasa ya whey. Kemudian sumber energi dan kenyang lebih lama, dan sumber pembangun dan massa otot, juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi pada saat kondisi sekarang ini protein powder is the best gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mixed fiber. Nah, mixed fiber ini adalah serat ya, membantu memenuhi kebutuhan serat yang sehari itu butuh 25 gram. Nah, sebagai ilustrasi ya, serat itu tidak hanya sekedar makan sayur cukup seratnya, tidak, dia ada hitungannya ya. Kurang lebih kalau kita mau butuh 10 gram serat aja, kita butuh sayur kangkung itu sekitar 1 kilo. Jadi lumayan ya, butuh banget kita sarapan serat itu dengan seperkali sajian makanan, sehingga nyaris ya kan kita nggak mungkin makan sayur sebanyak itu, jadi kita pasti kekurangan serat. Karena itu dengan menggunakan minum nutrisi mixed fiber ya, kebutuhan serat 25 gram sehari itu bisa terpenuhi ya. Pagi dan sore sudah ada 10 gram dari mixed fiber, tambah makan kita cukupkan dengan 15 gram gitu ya sehari. Oke, mendukung kesehatan pencernaan, melancarkan buang air besar, dan menjaga level kolesterol dan tetap normal karena dia mengandung inulin ya, yang untuk menjaga kolesterol agar tetap dalam batas normal. Nah, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh ya. Ini kita mempunyai produk baru yang namanya Nutriactive ya, di mana ekstrak buah delima dan mengandung pycnogenol, juga ada aloe konsentrat. Tapi dia bentuknya tablet, sehingga penggunaannya pun berbeda dengan aloe vera yang cair
ya, karena dia untuk mendukung produksi energi yang ada di mitokondria di sel gitu. Jadi dia bekerjanya di sel ya, antioksidan mendukung healthy aging dan mendukung penyerapan mikronutrisi. Bisa ya. Kemudian ada tablet Herbal Lifeline. Kapsul Herbal Lifeline ini adalah seperti minyak ikan ya. Dia mengandung omega 3 dan EPA, juga DHA ya, untuk menjaga kolesterol dan trigliserid dalam batas normal. Juga menjaga kesehatan dan perkembangan otak, juga sistem jantung, juga sebagai antioksidan. Jadi vitaminnya luar biasa ya. Dia memang sepertinya kalau melihat kadarnya 500 mg ya. Tapi karena kualitasnya bagus, jadi teman-teman bisa rasakan bedanya manfaat dari Herbalife ini. Teh untuk gaya hidup yang sehat dan aktif yaitu green tea pomegranate ya, di mana herbal tea konsentrat meningkatkan metabolisme tubuh dan energi ini untuk stamina ya. Jadi pomegranate ini luar biasa ya keuntungannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya, juga menyegarkan. Nah, teh konsentrat, herbal konsentrat ini untuk meningkatkan metabolisme tubuh karena dia bisa menyegarkan, juga antioksidan, rendah kalori, juga tanpa zat berwarna. Nah, untuk energi ini adalah untuk mengandung guaranin ya. Dia berfungsi untuk meningkatkan stamina, meningkatkan konsentrasi, juga rendah kalori. Ini sangat aman, sangat bagus diminum atau disajikan pada saat berbuka puasa ya, atau pas saat olahraga. Nah, ini dia produk yang luar biasa paling saya suka, yaitu Nightwalk. Ya, Nightwalk ini ada membantu memproduksi nitrit oksid ya. Jadi dia mengandung L-arginin dan L-citrulline untuk meningkatkan NO. Jadi yang bikin NO-nya tubuh kita gitu ya, tapi diasup oleh yang namanya L-arginin dan L-citrulline. Nah, menjaga tubuh agar pembuluh darahnya tetap dalam keadaan lentur dan fleksibel. Ya, mendukung peredaran darah dan menjaga fungsi jantung ya, otak dan lainnya untuk tetap sehat. Dan mengandung vitamin C, vitamin E gitu ya, asam folat untuk mendukung kesehatan dan sebagai antioksidan. Biasa ya. Pokoknya teman-teman mesti minum deh. Ini enak banget. Diminum malam hari sebelum tidur ya. Juga tetap aktif berolahraga ya. Jadi jangan lupa kita olahraga bisa pagi setelah sahur atau setengah jam atau 1 jam sebelum buka puasa atau malam setelah buka puasa ya. Macam-macam, boleh lari, boleh main sepeda, boleh berenang gitu ya, terserah. Nah, demikianlah teman-teman sharing saya hari ini tentang bagaimana tetap bugar di saat bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tubuh Anda akan menjadi lebih baru, lebih langsing, lebih sehat ya. Oke, terima kasih share dari saya sore ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.